Nah, yuk kita masuk ke aviari. Bismillah. Yuk. Alhamdulillah. Bismillah. Ini jantannya nih. Si Panu. Jantannya ini betinanya semua. Ini ada 300 ekor lebih Ustaz di sini. 300. Iya, itu di pohon-pohon tuh banyak tuh burung-burung. Duduk Ustaz. Tunggu. Ini aja. Jadi ini burung beo. Oh, ini beo ya? Iya, tapi beo itu termasuk jalak-jalakan juga. Oh. Ini namanya si Masuk kepo. keluarga jalak. Iya, masuk keluarga jalak. Iya. Ustaz, ini aja kalau mau ngasih. Oh, itu ikan pari ya? Iya, ikan pari. Itu yang tadi polkadot yang dibilang polkadot. Ikan parinya udah pada beranak juga ikan pari sini. Ikan pari bisa di air tawar ya? Iya, jadi ikan pari tawar. Jadi selain ikan pari yang di air asin, air tawar juga. Ikannya batikan. Padahal bukan hari Jumat. Ikannya pakai batik. Tapi aku baru tahu kalau burung itu lambang tawakal. Ya. Di keris pun kayak gitu. Dapur-dapur burung itu filosofinya untuk memperlambangkan tanggung jawab kepala keluarga ke keluarganya, terus ketawakalan seorang hamba ke Allah. Ini dapurnya jalak ngore. Jalak ngore. Nah, di sini uniknya kenapa saya pilih ini, ada pamornya ini bentuk muka bagong. Kelihatan ya teman-teman? Pamor jalak ngore. Jalak ngore itu artinya adalah burung jalak yang sedang melebarkan sayapnya. Burung dalam khazanah keislaman itu senantiasa berkaitan dengan ketaatan dan ketauhidan pada Allah Azza wa Jalla. Dari apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thayru saffat. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah. Wallahu 'alimun bima yaf'alun. Jalak ngore misalnya itu juga untuk selalu bertasbih. Kalau di surat An-Nur kan ada itu. Apakah engkau tidak melihat apa yang ada di langit dan di bumi itu semua bersuci sama Allah. Wa thayru saffat. Dan burung-burung mensucikan Allah salatnya itu dengan mengepak-ngepak sayap. Jadi itu dikatakan seluruh makhluk ngerti cara salat dan tasbihnya. Dengan caranya. Dengan cara masing-masing. Lah burung kan wallahu a'lam mungkin kalau di dalam surat itu dikatakan dengan ngepak-ngepakan sayap ketika terbang itu. Nah, kalau yang disangkar Sama ngepak-ngepak. oh iya benar. Ya, tapi jadi kalau misal itu juga ada kesempatan dia untuk mengepakkan sayapnya ya. Iya. Supaya dia diberikan kesempatan untuk beribadah dengan caranya dia. Betul. Oke. Sama kayak matahari tasbihnya dengan nyinari bumi, menghangatkan bumi. Kalau ikan? Ikan wallahu a'lam. Nggak disebutkan. Tapi saya pernah Tapi yang jelas baca kayak di laut itu katanya mereka nih. ngapain tuh? Dia cari pasangan tuh, dia bawa makanan. Jadi kalau burung itu salah satunya untuk meminang itu adalah membawa makanan di mulutnya dan akan disuapkan ke paruh betinanya. Nah, ini selalu gini tapi udah dikasih pasangan tapi dia nyamperinnya ke kepala manusia terus. Dari dada. Nah, saya pernah dengar katanya ikan-ikan di laut juga berrotasi itu seperti tawaf. Saya belum menemukan dalil untuk itu, tapi ya mungkin bisa jadi ada yang pernah meneliti seperti itu. Iya.
Tapi yang jelas ikan-ikan di laut itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Yang ada dimanapun. Di laut manapun, sampai hitan itu apa? Ikan-ikan, paus-paus yang ada di lautan mendoakan apa? Orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Termasuk semut-semut fi hujriha, di lubang-lubangnya. Kata Rasul itu juga doakan orang yang mengajarkan kebaikan. Alif Batasa itu guru-guru TPQ, oh masya Allah itu. Didoakan sama semut, didoakan sama ikan-ikan. Ikan-ikan, malaikat-malaikat, penghuni langit. Terus kata binatang itu bertasbih ya untuk kita. Bertasbih Iya, Allah Ta'ala. Kayak misal gini, kayak aku kan pelihara hewan. Ada yang ngomong hewan-hewan ini juga mendoakan aku karena memberikan makanan, kesehatan ke dia. Betul nggak sih? Yang jelas kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi, yang di langit nyayangi kita insya Allah. Jadi ya termasuk itu mereka doakan orang-orang yang berbuat baik ke mereka. Sebagaimana mereka yang akan nuntut di akhirat bagi orang yang membunuhi mereka tanpa hajat, tanpa alasan yang jelas. Itu hadis di riwayat Sunannya Tirmidzi juga dikatakan demikian. Burung-burung akan nuntut ketika mereka dibunuh tanpa keperluan sama manusia. Begitupun sebaliknya. Ya, ketika mereka dipelihara, ya tentu mereka bersyukur pada Allah melalui apa? Manusia-manusia yang menjadi perantaraan rezeki Allah itu datang. Nah lo berarti yang suka berburu tuh di alam tuh, nembak, ketepel gitu-gitu nanti akan dituntut di akhirat ya. Kecuali untuk dimakan. Nah kalau dibuat dimakan, ini mah burungnya juga burung kecil gitu, dagingnya juga seuprit, Ustadz. Cuma buat kepuasan doang. Kalau dimakan nggak apa-apa. Iya. Ya, ini tanpa hajat. Diburu tanpa hajat untuk keperluan apa? Kesenangan. Ini apa? Latihan nembak, latihan mana? Itu jangan ke target hidup. Oke. Wah, berarti bisa jadi bumerang juga ya kalau kita sok-sok pelihara binatang tapi tidak dirawat. Saat itu Nah, bisa. itu dia. Nah, terus kalau binatang itu suka ini gak sih balas budi ke kitanya tuh misal dengan memberikan keturunan. Itu salah satu bentuk balas budinya mereka kepada kita nggak sih? Itu sebenarnya masuk ke fitrah ya. Fitrah mereka untuk berkembang biak itu yang menjadi salah satu tasbihnya mereka kepada Allah untuk melanggengkan spesiesnya. Iya. Tapi ketika itu menjadi rezeki atas manusia ya itu sebagai jasanya dari Allah lah. Oke. Ini kalau kita pelihara hewan yang sudah hampir punah dilindungi, tapi dengan peraturan yang jelas seperti saya di sini, terus membuat binatang itu bisa berkembang biak dan tidak jadi punah, dapat pahala. Insya Allah. Jangankan hewan-hewan kayak gini, wong anjing ya, yang dia itu najis, yang maaf itu pelacur, ada anjing kehausan, dia kasih minum pakai sepatunya, itu dari lantaran dia masuk surga, apalagi ini. Iya. Karena keikhlasan. Karena keikhlasannya dan yaitu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang di bumi, yang di langit nyayangi kamu. Ketika kita menyayangi apa yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kita. Manusia, tumbuhan, hewan gitu ya, semuanya. Ya. Dan itu termasuk bagian kita mengamalkan ayat wala tufsidul ardi ba'da islahiha. Jangan rusak bumi setelah Allah perbaiki itu semua. Allah adakan perbaikan. Oke. Nih, kan di sini tuh aku suka bikin konten tuh, di videoin gitu. Tujuannya adalah untuk supaya menjadi catatan ilmu. Kayak gini deh, Kak. Burung kayak tadi yang saya cerita Ustaz, mereka saling serang, saling membela anaknya dan lain sebagainya itu di alam liar kita tidak mendapatkan pelajaran itu. Tapi karena di sini aviari terpantau, saya bikin videonya dengan niatnya untuk menjadi ilmu. Tapi ada aja orang yang ngomongnya, oh apa-apa buat konten. Lah gimana ya? Nah, biarin aja lah. Ya, omongan manusia kita nggak bisa ngontrol. Iya. Mereka yang mau tahu, nilai apa ya terserah. Yang penting niat itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Dengan Allah. Toh dengan kontennya Irfan kan banyak yang ngambil pelajaran. Iya. Nah, kayak pelajaran gitu tapi ada yang nggak mau pelajaran buruk, maunya pelajaran bagus terus. Maksudnya gini, kayak misal kematian, pertengkaran, konflik antar burung. Mereka katanya nggak suka, katanya seperti menyiksa burung lah. Gimana kan di alamnya juga gitu. Tapi di sini terpantau dan terekam.
itu fitrahnya memang seperti itu. Jadi biarkan aja. Oh ya udahlah ya. Iya kan? Gak usah dipikirin. Emang sifat alaminya seperti itu. Jadi ya Sifat alami manusia. jangan menilai burung dengan kacamata manusia. Oke, lagi Ustadz. Kan ini di semua orang, nggak semua orang sih, tapi saya sepakat dengan pendapat bahwa binatang-binatang ini lebih baik di alamnya. Tapi di sisi lain, alam kita itu udah buruk dan juga tidak layak untuk mereka. Contoh, harimau turun ke pedesaan. Kemudian orang utan tidak ada rumahnya lagi. Nah kalau gitu kan saya mikirnya mendingan kita selamatkan hewannya dulu, kita perbaiki alamnya. Tapi ada yang ngomong, udah harus di alam, mereka lebih bahagia di alam. Sementara kan kebahagiaannya kita nggak tahu, mungkin mereka juga lebih bahagia kita rawat karena ada makanan terjamin atau gimana sih? Kalau dirawatnya seperti ini sebenarnya sudah menunaikan hak mereka banget. Nggak seperti apa ya, istilahnya dikasih ya kandangnya juga layak, makanan terjamin, dirawat. Jadi ya itu nggak sampai bisa berkembang biak. Ya, nggak membuat mereka terbengkalai dan nggak merenggut hak mereka untuk hidup di alam. Dan mungkin mereka bersyukur di sini. Bisa Insya Allah jadi seperti itu. Karena kan aku ke depannya ini mau dilepas liarkan di alam. Nah itu orang-orang udah mulai gini, aduh jangan deh kasihan. Aku bilang tapi kan mereka harus di alam, kasihan karena pasti nanti ditembakin. Di sini aja di luar aviari aku lepasin burung, dikit-dikit hilang. Itu dia. Jadi lebih baik di sini aja. Iya. Kalau saran saya sih, karena di sini terjamin. Iya. Dan benar-benar dijaga. Kecuali nanti mungkin kalau udah overpopulasi ya kita misal hibahkan ke yang itu punya aviari juga, atau dilepaskan di alamnya yang benar-benar di gunung apa, di hutan apa gitu kali ya. Oke, udah lebih tenang guys, karena itu salah satu yang membuat saya galau itu takutnya tindakan ini maksudnya zolim. Waktu saya sudah terkuras, dana juga sudah dikuras, perhatian dan lain-lain. Takutnya zolim. Insya Allah nggak ya? Insya Allah ya. Dengan fasilitas yang segini lengkapnya, ya jelas tidak zolim. Ini udah menunaikan hak burung-burung semua. Iya, alhamdulillah. Katanya mereka bawa rezeki buat pengurusnya. Ya rezekinya dengan ngurusi pengurusnya dikasih air, Pak. Iya. Iya, yang ngurusnya dapat rezeki saya kasih gaji. Lah saya dapat rezekinya ya itu. Jadi mereka menitipkan rezeki ke saya gitu ya. Iya. Manusia yang mengurus mereka dan juga buat pakan-pakan ini juga ya. Iya. Oh ya oke. Jadi kalau kata orang ada pelihara ikan koi biar hoki, pelihara binatang apa biar ada keberuntungan. Jangan. Gitu. Itu enggak boleh. Jangan. Dalam Islam itu enggak boleh. Meyakini rezeki itu datang dengan perantaraan lantaran hewan itu merusak tauhid rububiyah kita. Oh. Bahwa kita kan menjadikan Allah satu-satunya sebagai Ar-Razzaq. Ya. Memberikan rezeki. Ya kecuali kalau koi itu dijual lagi, berikan rezeki, Allah berikan rezeki melalui perantaran jual beli itu lah enggak masalah. Tapi kalau misal cari koi yang kayak sapi, misalnya sapi perah itu nanti buat uang, nah itu jangan lah. Oke. Ini kalau sekarang mereka membawa rezeki kepada saya karena rezeki mereka titipan kepada saya, tapi enggak pelihara kura-kura biar panjang umur, pelihara koki biar pakoi gitu nggak boleh. Jangan. Tapi kalau kayak tadi beras gitu ikhlasnya oke. Khurafat ya. Kalau untuk sekedar miara, habis itu dengan miara ini bisa dijual beli, dapat rezeki dari itu lah, itu nggak masalah. Kalau bulus sebenarnya ada filosofi para pendakwa di tanah Jawa zaman dulu. Bulus melebune kanthi alus. Masuknya dengan perlahan-lahan. Jadi ini prinsip Dewan Dakwah Walius Sana kala itu. Kalau orang bilang kan Wali Songo, tapi dalam serat babatnya itu namanya Walius Sana. Astana itu dalam bahasa Arab artinya keterpujian. Jadi orang-orang dulu Dewan Dakwah Wali Sana ini yang jumlahnya 9 orang untuk mendakwahkan Islam itu melebune kanthi alus. Masuknya perlahan-lahan. Seperti Maulana Ishaq membuat obat-obatan untuk virus yang ada di Belambangan.
Maulana Malik Ibrahim bikin terasering dan pesawahan-pesawahan. Kanjeng Sunan Kalijogo melalui wayang, gamelan, terus style Blangkon, Surjan itu kan pakaian takwa, ada filosofinya masing-masing. Membuat style orang Jawa kala itu harus menutup kepalanya sebagai wujud adabnya terhadap Allah. Tapi Jawa dan katanya, Sunda. katanya Blangkon Jawa itu di depannya senyum, di belakangnya gitu. Ada yang ngomong gitu. Kalau yang sahih Blangkon yang sanatnya mutasil ini. Enggak ya munqati itu. Itu ada 17 ini lipetan. Lipetan. Itu 17 rakaat. Rakaat salat. Nah, yang di sini yang diikat itu kan ini, kalimat syahadat. Asyhadu an la Asyhadu ilaha alla ilaha illallah. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sebelumnya nggak ada Blangkon. Blangkon kalau nggak salah baru ada di Hamengkubuwono pertama. Sebelumnya namanya ikat atau udeng. Kan di Sunda ada udeng. Itu udeng. Ya. Tapi yang khusus di ini dulu nih. Kalau Tanah Jawa. maaf ya kalau di Bali kan nggak ada tutup ini ya. Ya. Kalau yang di Jawa Sunda itu untuk merefleksikan hadis Nabi. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia mudengkan dalam perkara agamanya. Jadi orang-orang kala itu disuruh mudeng, paham terhadap agama-agamanya. Makanya ada tradisi itu karena zaman dulu Mudeng itu dari mudeng. Udeng itu mudeng. Diikat kencang-kencang supaya pemahaman agamanya kuat, Al-Qur'an dan sunnahnya. Yang sistem ikat gitu kan? Iya, Oh. saya yang bawa itu. Ya. Iya. Kayak Jenderal Sudirman kan pakai udeng Iya. biar mudeng. Tapi bukan Blangkon yang langsung serep jadi. Nah, kalau yang langsung jadi biar lebih praktis. Produk baru sebenarnya itu. Iya. Kalau zaman dulu ngikatnya itu harus ada 17 lipetan. Udeng. Wah, berarti penuh makna juga ya. Penuh makna. Nah, itu dari bulus itu. Kalau nanti pernah suatu saat jalan-jalan ke Masjid Demak, itu nanti ada lambang bulus. Kura-kura. Aku pernah pelihara bulus yang lembek gitu kan, tapi bulus itu dalam mencari pasangan sangat sulit karena dia Jomblo ya? jomblo terus dia kalau itu berantemnya bisa mematikan lawan. Iya, tapi emang diam-diam mematikan. Dan ya sama. Diam-diam akhirnya Islam merebak semua di tanah Jawa. Itu kalau orang yang ada di sini, yang di Jawa ya, yang di luar Jawa ya beda-beda tentunya. Cuma filosofinya itu. Kenapa kok pakai filosofi? Karena orang Jawa zaman dulu suka yang namanya simbol-simbol. Jawa Sunda lah, satu ini kok. Iya. Satu dataran ya. Oke guys, alhamdulillah nih dari kalau nongkrong itu sama orang pinter, orang baik. Orang pinter itu bukan dukun. Kenapa dukun disebut orang pinter? Karena yang datang ke dukun bodoh. Nah, kalau ini orang pinter beneran. Berilmu, nongkrong-nongkrong dikit ada ilmunya. Dan just bikin saya tenang bahwa yang seperti ini itu tidak zolim. Justru memberikan hak kepada yang mereka harus dapatkan ya. Hak alamnya, fitrahnya. Udah keringetan, kita ngadem di dalam nih, Ustaz. Siap. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas